Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Dinda Fernanda Arsona Putri. Oke, di sini saya akan mengangkat topik sistem informasi. Pasti di sini ada yang sudah tahu mengenai sistem informasi, pasti juga ada yang belum tahu mengenai sistem informasi itu. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem informasi. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem informasi, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari sistem dan pengertian dari informasi itu sendiri. Oke. Pengertian dari sistem adalah kumpulan komponen dan elemen yang digabung menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Gitu ya. Sementara untuk informasi adalah sekumpulan data yang telah dibuktikan kebenarannya dan mudah dipahami sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Lalu, apa sih sistem informasi itu? Jadi gini ya teman-teman, sistem informasi itu adalah kombinasi antara teknologi informasi dan manajemen yang dapat memudahkan manusia. Oke, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang sejarah rumpun ilmu informatika. Jadi, sejarah rumpun ilmu informatika dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama yaitu sebelum 1990 dan tahap yang kedua yaitu sesudah 1990. Oke, tahap yang pertama itu terdapat hardware yang mempelajari tentang teknik elektro dan sistem komputer. Yang kedua, yaitu software yang mempelajari tentang ilmu komputer. Dan yang ketiga, bisnis yang mempelajari tentang sistem informasi. Dan tahap yang kedua, sesudah 1990, kita akan mempelajari tentang hardware yang di dalamnya terdapat teknik elektro dan sistem komputer. Yang kedua, software yang kita akan mempelajari tentang sistem komputer, ilmu komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Dan yang ketiga, yaitu organization needs, yang di dalamnya kita akan mempelajari tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Lalu, di sistem informasi, kita belajar apa saja sih? Di sistem informasi, kita belajar banyak banget. Dan pembelajaran kita itu sangat menguntungkan gitu. Oke, kita langsung saja ya, kita belajar apa saja sih di sistem informasi gitu. Di sistem informasi kita akan belajar tentang matematika dan statistika. Yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang ekonomi. Yang ketiga, kita juga akan mempelajari tentang kepemimpinan. Yang keempat, tentunya tidak kalah ya, yang keempat ini yaitu pemrograman. Yang seharusnya itu wajib ya. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang analisis, dan yang keenam, kita akan mempelajari tentang sistem dan data. Tempat ini, saya akan menjelaskan juga tentang prospek pekerjaan yang ada di sistem informasi. Prospek kerja yang terdapat di sistem informasi itu banyak sekali. Yang pertama, yaitu bisnis analis. Yang kedua, web developer. Yang ketiga, project manager. Yang keempat, e-commerce system developer. Yang kelima, IT manager. Yang keenam, database administrator. Yang ketujuh, sistem analis. Yang kedelapan, IT konsultan. Yang kesembilan, sistem engineer. Yang ke-10, informasi system manager. Yang ke-11, network security. Yang ke-12, yaitu programmer. Banyak sekali kan? Jadi, prospek kerja di sistem informasi itu banyak banget, yang tentunya dibutuhkan di era industri 4.0 ini. Kemudian, kenapa saya memilih jurusan sistem informasi di IT Telkom Surabaya? Alasan saya memilih jurusan sistem informasi adalah di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi sudah berkembang sangat pesat, di mana semua kegiatan tidak lepas dari komputer. Gitu. Jadi, di samping itu, jurusan sistem informasi ini juga banyak dibutuhkan di perusahaan, tidak hanya di perusahaan saja. Di pabrik juga banyak banget, gitu ya.
Dan kenapa sih saya memilih kampus di IT Telkom Surabaya? Padahal kan banyak jurusan sistem informasi yang ada di kampus-kampus negeri lainnya. Itu. Karena saya memilih di IT Telkom Surabaya itu merupakan kampus milenial yang menghasilkan lulusan unggulan yang dibutuhkan di era industri 4.0 ini. Jadi buat kalian yang ingin daftar atau bergabung juga di IT Telkom Surabaya, kalian memilih kampus yang tepat sekali.